A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bapak, namun hanya melalui media sosial ya. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Sebelumnya Bapak mau tanya, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Torik bin Ziyad, hebat. Buat anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga tetap terjaga iman dan takwanya, semoga tetap terjaga semangatnya meskipun belajar dari rumah. Baik, ini sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Pekan lalu kita membahas perkembangbiakan generatif. Kalau sekarang vegetatif. Yuk kita lihat. Next. Vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau aseksual ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau alami berarti dia tanpa bantuan siapapun. Biasanya tanpa bantuan manusia. Jadi dia secara nggak kawin tapi bisa terjadi dengan sendirinya. Namun ada juga yang dibantu, dia nggak kawin tapi dengan bantuan manusia. Nanti contohnya kita lihat ya. Yang kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatifnya buatan. Berarti memang ada intervensi ya kan, campur tangan manusia. Baik. Vegetatif alami itu misalnya kita lihat di sini ada tunas, umbi, stolon, rizoma dan spora. Di buku kamu ada di halaman 25 dan 26. Next. Nah, untuk tunas ternyata terbagi lagi tunas adventif. Untuk umbi ada umbi batang, ada umbi akar, dan ada umbi lapis. Tunas ternyata dibagi tiga. Ada tunas batang, berarti bentuknya nanti batang yang kelihatan, yaitu bambu, pisang, dan aglaonema. Kemudian tunas akar seperti cemara, sukun, dan kesemek. Kemudian tunas daun, contohnya cocor bebek. Maka ini biasa disebutnya tunas adventif. Jadi kalau nanti ada gambar bentuknya cocor bebek, ujungnya tuh kayak cocor gitu kan. Nah itu tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Nah ini lihat. Tuh, daun cocor bebek tuh semacam itu. Tuh pohon pisang tuh lihat ya. Pohon bambu tuh yang atas. Next. Umbi. Umbi berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Juga berperan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan cirinya, umbi dapat dibedakan atas batang, akar, dan lapis. Umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang memiliki ciri terdapat beberapa mata di tunasnya, sehingga dari satu umbi dapat menghasilkan beberapa individu baru sebagai keturunannya. Contoh tumbuhan yang menghasilkan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Batang kentang, ada tang-tangnya. Dan umbi jalar. Baik. Kemudian umbi akar memiliki mata tunas sehingga tunas baru hanya muncul pada satu tempat, yaitu pada pangkal umbinya yang merupakan tempat melekatnya dengan batang ya. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi akar adalah singkong, lobak, bengkoang. Jadi singkong itu umbi akarnya. Jadi kalau kamu buka, nah di dalamnya ada singkongnya. Kalau di luarnya itu nanti ada daun singkong buat sayur. Lobak juga begitu, bengkoang juga begitu. Lihat tuh gambarnya. Tolong diingat-ingat ya, itu gambarnya. Bengkoang, lobak, singkong. Stolon, sekarang yang berikutnya, stolon. Tadi umbi ya, udah. Stolon atau geragi merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permulaan tanah. Sehingga pada tempat-tempat tertentu akan membentuk individu baru. Ya, jadi di atas tanah nih. Contoh pertumbuhan yang bentuknya stolon sebagai alat perkembangbiakan adalah stroberi. Udah pernah lihat ya stroberi dan pegagan. Nah lihat tuh gambar stolonnya tuh, lihat yang sebelah kiri.
Nah, seperti itu ya. Rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari bata yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Kalau ini di bawah tanahnya, kalau tadi di atas tanah. Salah satu ciri rizoma adanya ruas-ruas, sehingga setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Jadi ruas-ruas garis-garis gitu ya. Contoh tumbuhan bentuk rizoma adalah sansevieria, jahe, dan lengkoas. Ya, ini rizoma. Ingat ya, ini yang pedas-pedas bumbu dapur. Sansevieria, jahe, lengkoas. Oke, nah ini dia contohnya. Ada jahe, ada lengkoas, dan ada sansevieria. Ya, baik, next. Spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji. Jadi spora itu seperti butiran halus yang terdapat di dalam kotak spora atau sporangium pada permukaan bawah daun. Jadi kalau di bawah daun ada sporanya yang halus, kecil-kecil. Ini mesti Pak Indra tunjukin nih. Cuman kapan kita bisa ketemu ya? Berdoa aja semoga bisa cepat ketemu. Pak Indra bisa tunjukkan itu daun-daunnya dan contoh-contohnya. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, lihat ini. Tuh, lihat tumbuhan paku ada sporanya, kecil-kecil. Kemudian lumut. Waduh, ini mesti diperbesar ya. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan buku paket halaman 28 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.